tubuh seandainya terjadi gangguan-gangguan dari salah satu misalnya eritrosit, leukosit maupun trombosit. Jadi ini tujuannya adalah untuk menunjang penegakan diagnosis. Jadi bukan untuk menentukan diagnosis. Hasil-hasil laboratorium yang kita dapatkan dari evaluasi baik itu eritrosit, leukosit maupun trombosit. Nah, khusus 2 kali pertemuan saya, jadi hari ini saya akan lebih fokus pada evaluasi dan gangguan leukosit, kemudian minggu depan lanjutan terkait dengan gangguan leukosit, ditambah lagi informasi atau materi singkat tentang trombosit. Nah, untuk diskusi atau kuliah hari ini ada 4 poin yang nanti saya akan sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan secara umum terkait dengan leukosit, bagaimana proses pembentukan dari sel darah putih atau leukosit. Kemudian materi yang kedua adalah jenis atau tipe dari sel darah putih atau jenis daripada leukosit. Kemudian fungsi dari masing-masing jenis leukosit, kemudian informasi singkat terkait dengan interpretasi kelainan nilai hematologi yang berkaitan dengan leukosit. Jadi saya kira adik-adik sudah banyak juga mempelajari terkait dengan hematologi, jadi bagaimana proses terbentuknya sel darah. Kemudian sel darah putih itu dibagi menjadi berapa kelompok, ada yang granulosit, ada yang non-granulosit. Kemudian di mana terjadi proses pembentukan dari sel darah tersebut, jadi itu harus dipahami. Kemudian apa fungsi dari masing-masing jenis leukosit. Nah, tentu yang paling penting terkait dengan kenapa kita mempelajari atau mengevaluasi sel darah putih maupun menginterpretasikan kelainan-kelainan atau gangguan yang terjadi terhadap sel darah putih, tentu kaitannya dengan fungsi sel darah putih tersebut. Misalnya neutrofil, misalnya kalau terjadi peningkatan jumlah neutrofil di dalam peredaran darah tepi, apa yang terjadi? Apakah karena terjadi infeksi, kemudian atau penyakit-penyakit yang bisa dikaitkan dengan peningkatan atau penurunan salah satu atau beberapa jenis sel darah putih. Jadi ini tujuannya adalah tidak untuk menentukan diagnosis, tetapi menunjang diagnosis untuk melihat kelainan-kelainan yang terjadi akibat gangguan yang terjadi pada sel darah putih. Jadi tentu di dalam kuliah patologi klinik tidak akan menjelaskan secara rinci masing-masing penyakit dengan kelainan-kelainan sel darah putih, sel darah merah maupun trombosit. Tetapi secara umum tentu terkait dengan penyakit-penyakit tertentu yang ada gejalanya atau ditunjukkan dengan kelainan-kelainan sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit, itu akan lebih rinci dibahas pada ilmu penyakit masing-masing. Apakah itu ilmu penyakit infeksius maupun ilmu penyakit non-infeksius. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah kelainan morfologis atau kelainan bentuk atau kelainan ukuran dari sel darah putih. Di kelainan-kelainan eritrosit saya kira sudah banyak barangkali dibahas terkait dengan makrositosis, mikrositosis, kemudian ada akantosis dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir saya akan kasih informasi sedikit tentang gambaran umum kelainan leukosit. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke topik utama, yang perlu dipahami adalah bagaimana dan di mana sel darah putih ini dibentuk. Jadi sebagai awal dari cikal bakal semua sel darah itu namanya adalah sel induk pluripotensial. Jadi itu ada di sumsum tulang.
Kemudian masing-masing membentuk unit pembentukan koloni, baik untuk megakariosit yang nantinya akan berkembang menjadi trombosit, kemudian eritroid yang selanjutnya akan berkembang menjadi eritrosit, kemudian kaitannya dengan leukosit itu ada tiga unit yang untuk membentuk sel darah putih, yaitu unit pembentukan koloni untuk granulosit, itu yang nantinya akan berkembang menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian unit pembentukan koloni mieloid itu akan berkembang menjadi monosit. Nah, kemudian limfopoiesis ini akan berkembang menjadi limfosit atau limfosit B, kemudian limfosit T, kemudian sel nol. Jadi ini pemahaman umum terkait dengan proses pembentukan dari sel darah putih yang nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Nah, kemudian sebaran daripada sel darah putih ini, terutama neutrofil. Jadi ada di 3 kompartemen atau 3 tempat di mana sel darah putih itu bisa kita temukan, baik dalam bentuk maturasi, proliferasi, kemudian pematangan maupun penyimpanan daripada sel darah putih. Jadi semua proses proliferasi, kemudian pematangan dan penyimpanan sel darah putih itu ada di sumsum tulang, kemudian proses sel-sel darah putih yang sudah matang itu berada di sistem peredaran darah tepi, kemudian menuju jaringan yang membutuhkan sel darah putih untuk proses-proses sesuai dengan fungsinya. Jadi ada 3 kompartemen tempat dari sebaran sel darah putih, yaitu pada sumsum tulang, kemudian pada darah tepi, kemudian pada jaringan. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, jadi masih terkait dengan sebaran sel, terutama granulosit. Jadi ada proliferasi, kemudian pematangan dan penyimpanan itu di dalam sumsum tulang, kemudian dilepaskan ke pembuluh darah, yaitu pada sistem peredaran darah, kemudian terjadi marginalisasi, kemudian penempelan atau adesi, dan transmigrasi ke jaringan yang membutuhkan sel darah putih tersebut. Apakah itu karena proses peradangan, kemudian proses infeksi, atau proses-proses fisiologis yang lain yang terkait dengan kebutuhan sel darah putih di dalam jaringan. Nah, kemudian kalau kita lihat perbandingan antara sel darah putih yang berada di sirkulasi dan di tempat marginal atau tempat penempelan sel darah putih tersebut itu bervariasi sesuai dengan spesies. Jadi misalnya kalau kita bandingkan antara anjing dan kucing, di dalam sirkulasi darah itu keberadaan sel darah putih seperti neutrofil itu kalau anjing sekitar 50% itu ada di sirkulasi darah, kemudian 50% ada di tepian dari pembuluh darah sebagai marginal full dari sel darah putih terutama neutrofil. Kemudian kalau pada kucing antara 25 sampai 50 ada di sirkulasi, kemudian 50 sampai 75% itu ada di marginal full atau tempat-tempat marginal sebagai tempat penyimpanan dari sel darah putih. Nah, kemudian untuk melakukan evaluasi dari keberadaan sel darah putih itu, cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk melihat terutama bagaimana kondisi atau keseimbangan sel darah putih itu di dalam tubuh. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa kita melakukan evaluasi pada sumsum tulang, jadi memeriksa
sel darah putih itu pada sumsum tulang dengan melakukan biopsi atau aspirasi. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan sampel darah. Jadi ini yang paling umum dilakukan karena yang pertama adalah lebih mudah, kemudian yang kedua menggambarkan keseimbangan sel darah putih atau sel darah merah itu dalam 3 kompartemen tersebut. Kemudian untuk evaluasi leukosit juga bisa kita lakukan melalui pemeriksaan sitologi jaringan. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui atau mengevaluasi kondisi leukosit di dalam tubuh. Jadi yang umum kita lakukan adalah pengambilan sampel darah pada sistem peredaran darah tepi sesuai dengan tempat-tempat pengambilan darah. Kalau kita di kedokteran hewan tentu masing-masing spesies hewan kita memiliki tempat-tempat spesifik untuk pengambilan sampel darah. Ada yang di vena sapena misalnya, ada yang di vena jugularis, tergantung dari hewan apa yang kita periksa untuk memeriksa darah tersebut. Nah, ini ada beberapa cara yang kalau sekarang yang lazim digunakan adalah menggunakan automatic cell counter. Jadi sekarang alat-alat untuk menentukan status atau nilai hematologi baik itu eritrosit, kemudian leukosit maupun trombosit lengkap dengan hitung jenis masing-masing leukosit sudah dapat dihitung dengan alat-alat yang canggih yang bisa menggambarkan secara akurat kondisi atau keadaan dari nilai-nilai hematologi. Nah, tetapi tentu kita harus juga memahami cara-cara konvensional atau boleh dikatakan adalah cara-cara tradisional yang dilakukan untuk mengevaluasi sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit. Jadi waktu saya masih kuliah S1 itu lebih banyak menggunakan cara-cara tradisional atau konvensional. Misalnya untuk menghitung sel darah merah maupun sel darah putih, juga trombosit masih menggunakan hemositometer seperti gambar ini. Kemudian yang juga tetap kita lakukan walaupun telah berkembang banyak sekali alat-alat yang canggih untuk pemeriksaan hematologi adalah pemeriksaan hapusan darah. Jadi pemeriksaan hapusan darah ini tujuannya adalah untuk melihat secara mikroskopis perubahan-perubahan bentuk dari sel darah baik itu eritrosit, kemudian leukosit. Jadi ini ada beberapa metode yang sekarang berkembang untuk melihat status atau nilai hematologi baik eritrosit, leukosit maupun trombosit. Nah, kemudian khusus terkait dengan evaluasi jumlah leukosit, misalnya contohnya kita ingin menghitung nilai hematologi terkait dengan neutrofil. Jadi ada 2 cara, ada yang metode relatif, nilai relatif, kemudian ada nilai absolut. Nah, kalau nilai relatif itu dilihat dari 100 sel darah putih yang kita hitung berapa persen jenis leukosit yang kita dapatkan. Misalnya ini ada hasil pemeriksaan baik relatif maupun absolut. Jadi dari hasil pemeriksaan relatif ada 3 anjing yang diperiksa. Itu ketiga-tiganya kalau kita lihat nilai relatifnya adalah 70%. Nah, kalau kita hanya menggunakan nilai relatif 70%, kemudian kita asumsikan bahwa 70%
adalah nilai normal, maka ketiga-tiganya kita putuskan bahwa memiliki jumlah neutrofil atau kandungan neutrofil yang normal, karena kita menggunakan nilai relatif. Nah, tetapi kalau kita menggunakan nilai absolut, nah kemudian nilai absolut itu tidak hanya ditentukan oleh berapa persen komposisi jenis leukosit tersebut, tetapi juga harus dikalikan dengan berapa jumlah leukosit yang dihitung. Misalnya di sini anjing 1, kemudian anjing 2, dan anjing 3 itu memiliki jumlah leukosit yang berbeda. Misalnya anjing yang 1 memiliki 10 leukosit atau neutrofil kali 10/9 per liter. Kemudian anjing yang kedua memiliki nilai total leukosit adalah 1 kali 10/9 per liter. Kemudian yang anjing ketiga adalah 50. Nilai total leukositnya adalah 50 kali 10/9 per liter. Nah, tentu kalau kita hitung nilai absolutnya, maka ketemu yang anjing 1 adalah 7, kemudian anjing nomor 2 adalah 0,7, kemudian anjing ketiga 35 kali 10/9 per liter. Jadi di sini jelas jauh sekali nilai neutrofil yang didapatkan. Jadi ada yang di bawah normal atau yang disebut dengan neutropenia, kemudian ada yang sangat tinggi, yang istilah kenaikan neutrofilnya adalah neutrofilia. Jadi jelas di sini yang paling akurat untuk menentukan nilai jenis leukosit adalah nilai absolut. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu jenis leukosit, fungsi dan interpretasi kelainan atau gangguan leukosit. Nah, saya kira adik-adik mahasiswa sudah memahami betul jenis-jenis leukosit yang ada di dalam tubuh, baik tubuh hewan maupun tubuh manusia. Jadi secara garis besar itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan non-granulosit. Kemudian granulosit berdasarkan warna dan tekstur daripada granulasinya itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neutrofil, kemudian eosinofil, kemudian basofil. Jadi yang neutrofil granulasinya berwarna netral, kemudian yang eosinofil yaitu berwarna eosin, kemudian yang basofil berwarna basofilik, dengan ciri ukuran dari masing-masing jenis leukosit tersebut. Di samping warna granulasi juga ukuran dan bentuk masing-masing jenis leukosit juga bisa membedakan. Kemudian yang non-granulosit itu ada 2, yaitu monosit dan limfosit. Jadi ini 5 jenis leukosit inilah yang nanti kita secara singkat urai satu persatu, kemudian fungsinya apa di masing-masing jenis leukosit tersebut, kemudian apa yang terjadi secara umum kalau terjadi gangguan jumlah atau kelainan jumlah dan kelainan bentuk dari jenis leukosit tersebut. Jadi prinsipnya sama dengan mengevaluasi eritrosit maupun menginterpretasikan gangguan-gangguan dari eritrosit. Nah, kemudian ini terkait dengan neutrofil. Jadi pada gambar itu nampak 2 leukosit yang kalau kita lihat di dalam hapusan darah. Jadi ini ada beberapa lobus. Kemudian kalau kita lihat sitoplasmanya itu halus dan berwarna eosin. Dan tentu
berbeda dengan apa yang tampil di screen yang saya tampilkan dengan nanti adik-adik melihat di dalam praktikum untuk membedakan sendiri bagaimana bisa membedakan antara neutrofil, kemudian eosinofil, kemudian basofil, monosit dan limfosit. Nah, ini perlu latihan, kemudian perlu pengalaman yang banyak terkait dengan bagaimana kita bisa membedakan atau mendiferensiasi jenis-jenis limfosit yang ada di dalam darah melalui pemeriksaan hapusan darah. Dan tentu di dalam pemeriksaan hapusan darah itu yang paling penting adalah kualitas hapusan darah yang adik-adik miliki, terutama di dalam praktikum nanti. Ya. Kemudian neutrofil ini berfungsi sebagai garis pertahanan tubuh terhadap zat asing, terutama terhadap bakteri. Kemudian neutrofil ini bersifat fagosit dan dapat masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi sesuai dengan kebutuhan jaringan tersebut. Nah, kemudian perubahan jumlah neutrofil ini biasanya memiliki korelasi positif dengan perubahan jumlah leukosit. Jadi kalau terjadi peningkatan leukosit atau leukositosis itu memiliki korelasi positif, pasti diikuti dengan jumlah neutrofil, itu apa namanya, kebanyakan. Karena komposisi neutrofil itu biasanya paling tinggi untuk kebanyakan hewan dibandingkan dengan apa namanya jenis-jenis leukosit yang lain. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perubahan atau kelainan jumlah daripada neutrofil, ada dua, yaitu terjadi peningkatan jumlah neutrofil yang melebihi batas normal, yang disebut dengan neutrofilia. Kemudian juga ada kondisi di mana kadar neutrofil di dalam darah di bawah batas normal. Jadi sama juga seperti yang terjadi seperti kelainan eritrosit. Jadi ada eritrositosis, kemudian ada anemia. Jadi dua ini. Kalau di neutrofil itu ada neutrofilia, kemudian ada neutropenia. Jadi apa-apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya penurun atau peningkatan kadar neutrofil di dalam darah melebihi batas normal, itu ada disebabkan karena faktor fisiologis, kemudian juga dapat disebabkan karena faktor patologis atau faktor reaktif, terutama sebagai respon dari proses peradangan di dalam tubuh. Nah, kemudian faktor-faktor fisiologis apa yang bisa menyebabkan peningkatnya neutrofil di dalam darah, misalnya pada kuda itu karena terjadi eksitasi atau olahraga berat terutama pada kuda. Kemudian pada hewan-hewan atau manusia yang mengalami stres berat juga bisa terjadi peningkatan kadar neutrofil yang bersifat temporer. Kemudian trauma, kemudian juga ada efek dari obat-obatan tertentu seperti epinefrin, kemudian ada penggunaan dari glukokortikoid. Nah, kemudian yang terkait dengan patologis atau reaktif itu bisa disebabkan oleh penyakit infeksi. Ini bisa infeksi virus, bakteri, kemudian luka, nekrosis, kemudian kanker darah juga bisa menyebabkan peningkatan dari jumlah neutrofil. Dan tentu yang lebih spesifik nanti adik-adik bisa pelajari adalah bisa ditelusuri dari masing-masing penyakit yang memiliki kelainan-kelainan terhadap keseimbangan jumlah neutrofil, baik itu peningkatan maupun penurunan neutrofil di dalam darah. Jadi di patologi klinik hanya memberikan gambaran secara umum. Jadi disebabkan secara fisiologis, bisa juga disebabkan secara patologis atau reaktif dari infeksi tersebut. Nah, kaitannya dengan neutrofil
Jadi keberadaan neutrofil di dalam sistem peredaran darah yang kita yang kita evaluasi di dalam hapusan darah itu ada istilah shift to the left, kemudian ada shift to the right. Jadi di dalam sirkulasi darah itu ada populasi sel neutrofil muda lebih banyak dibandingkan dengan neutrofil matang, itu diistilahkan dengan shift to the left. Jadi melenceng ke kiri. Jadi lebih banyak sel-sel muda yang beredar di dalam sistem peredaran darah tepi dibandingkan dengan sel-sel yang matang. Nah, bagaimana membedakan sel muda dengan sel yang matang? Jadi adik-adik bisa lihat sini. Jadi sel matang itu adalah sel yang nomor 6, yaitu yang sering kita sebut dengan segmented. Kemudian sel 3, 4, 5 atau 4, 5 kita kenal dengan stem. Jadi kalau di dalam sistem peredaran darah tepi kita coba lihat secara misalnya melalui hapusan darah, mana lebih banyak populasi stem dibandingkan dengan segmented. Ini bisa kita klasifikasikan apakah terjadi shift to the left atau kecenderungan ke kiri atau kecenderungan ke kanan. Nah, kenapa ini kita penting pelajari, terutama untuk menentukan prognosa dari satu penyakit. Jadi kalau shift to the left artinya sumsum tulang merespon kondisi-kondisi tertentu untuk memproduksi sel-sel muda yang baru. Nah, kalau shift to the right artinya kemampuan daripada sumsum tulang untuk memproduksi sel-sel muda dari neutrofil itu terbatas. Jadi kalau terjadi shift to the right itu artinya prognosa bisa diagnosa bisa kita arahkan ke prognosa yang kurang bagus. Jadi ini sebenarnya kenapa kita penting mempelajari terutama shift to the left dan shift to the right dari neutrofil. Nah, khusus terkait dengan shift to the left atau kecenderungan kiri, misalnya kita melihat bahwa lebih banyak sel-sel muda yang beredar di dalam sistem peredaran darah. Kemudian yang perlu kita cermati juga, apakah ini diikuti dengan meningkatnya jumlah neutrofil. Nah, kalau diikuti dengan meningkatnya jumlah neutrofil, maka ini bisa kita golongkan ke dalam regeneratif dari shift to the left atau left shift. Artinya peningkatan jumlah sel neutrofil muda di dalam darah diikuti juga peningkatan jumlahnya. Tetapi kalau perbandingan neutrofil muda lebih tinggi tapi tidak diikuti dengan jumlah neutrofil yang tentu sebanding dengan jumlah leukosit, maka inilah degeneratif shift to the left. Ya. Jadi ini penting dipahami, walaupun terjadi misalnya prosentase sel neutrofil muda lebih tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah daripada neutrofil tersebut, maka ini termasuk ke dalam degeneratif shift to the left. Tetapi kalau diikuti dengan peningkatan jumlah neutrofil, ini disebut dengan regeneratif, artinya diproduksi sel-sel neutrofil baru
sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk kepentingan-kepentingan baik itu untuk proses peradangan maupun infeksi-infeksi yang memang membutuhkan lebih banyak sel-sel neutrofil yang berperan di sana. Jadi ini pemahaman terkait dengan shift to the left. Nah, ini adalah beberapa contoh dari step atau band neutrofil. Jadi bisa dibedakan antara step dengan segmented. Nah, kalau segmented atau sel-sel neutrofil matang itu ada 3 sampai 5 lobus di dalam sel tersebut. Jadi saya kira kalau yang ini harus dipraktekkan langsung bagaimana kita bisa membedakan dalam praktikum nanti terkait dengan neutrofil muda dan neutrofil dewasa atau neutrofil yang sudah matang. Nah, kemudian kalau tadi itu adalah peningkatan kadar neutrofil di dalam darah, kemudian kalau terjadi penurunan kadar neutrofil di dalam darah itu disebut dengan neutropenia. Jadi kadar neutrofil di dalam darah di bawah batas normal. Nah, kalau kita klasifikasikan penyebabnya itu ada 3 secara umum, tentu banyak sekali penyebab-penyebab lainnya yang perlu adik-adik mahasiswa gali lebih banyak. Yang jelas itu terjadi akibat dari penurunan produksi neutrofil dari sumsum tulang. Jadi ini dapat disebabkan oleh karena infeksi virus tertentu yang berpengaruh terhadap produksi neutrofil di dalam sumsum tulang. Juga ada pengaruh obat-obatan, kemudian kanker sistem limpatik, karena ini juga berperan memberi kontribusi di dalam pembentukan neutrofil di dalam sumsum tulang, kemudian keadaan-keadaan anemia aplastik. Jadi ini kaitannya dengan proses hemopoiesis di dalam sumsum tulang. Jadi komponen-komponen yang diperlukan seperti vitamin B12 dan lain sebagainya kalau ini menurun, maka akan mempengaruhi produksi secara umum sel darah yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Kemudian pada keadaan di mana neutrofil itu akan terkumpul di dalam marginal compartment, yaitu dia terkumpul di dalam tepi pembuluh darah. Jadi pada keadaan shock misalnya, kalau kita lihat, kalau kita pas hewan dalam keadaan shock, kemudian kita mengambil sampel darah, maka akan menunjukkan penurunan kadar neutrofil di dalam darah tersebut. Kemudian akibat kerusakan yang meningkat. Jadi kerusakan yang meningkat itu bisa disebabkan karena kebutuhan yang banyak terhadap neutrofil pada penyakit-penyakit tertentu. Misalnya pada infeksi bakteri yang berat, kemudian akibat toksin ini membutuhkan banyak neutrofil untuk menetralisir atau menyeimbangkan atau proses-proses tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Nah, karena kebutuhannya yang meningkat, kerusakan yang meningkat, maka keberadaan neutrofil di dalam sistem peredaran darah tepi juga menurun. Jadi kalau neutrofil itu ada neutrofilia, kemudian ada neutropenia. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan yang berikutnya adalah eosinofil. Jadi eosinofil ini fungsinya adalah melindungi tubuh dari serangan parasit. Jadi ini adalah spesifik. Misalnya kalau terjadi infeksi cacing, kemudian ada protozoa, terutama kuman-kuman dengan ukuran yang lebih banyak, maka secara spesifik akan menunjukkan terjadinya peningkatan kadar eosinofil di dalam darah. Kemudian juga berfungsi sebagai inaktivasi dari histamin karena terkait dengan reaksi-reaksi alergi yang ada di dalam tubuh. Jadi
keberadaan atau kelainan daripada eosinofil, terutama peningkatan eosinofil itu lebih banyak dikaitkan dengan infeksi parasit, kemudian keadaan-keadaan alergi di dalam tubuh. Jadi ini spesifik. Ini terkait dengan eosinofil. Jadi tadi neutrofil, kemudian eosinofil. Jadi ini infeksi parasit. Jadi saya kira ini bisa adik-adik mahasiswa pelajari dan gali lebih banyak terkait dengan terkait dengan eosinofilia, kemudian eosinopenia. Jadi saya kira ini konsepnya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah monosit. Basofil. Jadi ini adalah sel darah putih yang menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh juga. Jadi neutrofil, kemudian eosinofil, dan basofil. Jadi ini yang perlu diingat, yang lebih banyak perannya terkait dengan infeksi dan peradangan adalah neutrofil, kemudian yang terkait dengan infeksi parasit, kemudian terkait dengan alergi di dalam tubuh itu adalah eosinofil, sedangkan basofil tidak terlalu banyak memiliki makna dari aspek kelainan tubuh, walaupun juga merupakan bagian dari sel darah putih yang punya peran juga di dalam sistem kekebalan. Jadi fungsi utamanya adalah menghancurkan organisme asing yang membahayakan tubuh serta mengurangi peradangan. Tetapi tidak seperti neutrofil dan eosinofil ini perannya di dalam tubuh. Jadi ini adalah kelainan, kapan terjadi basofilia, kemudian kapan terjadi basopenia. Jadi kalau yang basopenia itu jarang terjadi dan belum banyak diketahui dampak klinis dari penurunan kadar basofil di dalam darah. Nah, kemudian ini terkait dengan non-granulosit, yaitu monosit, yang memiliki fungsi fagositosis, terutama partikel atau kuman yang berukuran besar, seperti misalnya adanya jaringan debris, kemudian jamur, protozoa, bakteri, kemudian juga ini adalah salah satu presentasi dari antigen, kemudian berfungsi juga sebagai penghasil atau merilis daripada sitokin, kemudian fungsi utamanya adalah merupakan makrofag jaringan. Jadi saya kira ini sudah di mata kuliah patologi, kemudian di mata kuliah fisiologi banyak sekali dibahas terkait dengan fungsi daripada monosit. Nah, kemudian kalau terjadi peningkatan monosit melebihi dari batas normal, itu biasanya terjadi pada radang kronis. Pada beberapa kasus misalnya listeriosis, kemudian ada monositosis temporer. Jadi ini terjadi beberapa hari setelah infeksi akut. Kemudian terjadi pada peningkatan kadar glukokortikoid terutama pada anjing. Kemudian pada kasus-kasus kanker darah yang tertentu. Nah, kemudian yang juga penting terkait dengan sistem imunitas adalah limfosit. Jadi baik itu humoral immunity maupun seluler immunity. Jadi ini adik-adik banyak pelajari di dalam imunologi. Jadi kaitannya dengan patologi klinik yang perlu adik-adik pahami adalah bagaimana keberadaan limfosit, apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan. Nah, kalau terjadi peningkatan jumlah limfosit di atas batas normal, itu dapat disebabkan dua hal, yaitu akibat
dalam keadaan fisiologis, kemudian juga peningkatan limfosit dalam keadaan patologis. Jadi yang fisiologis misalnya adanya mobilisasi sel-sel limfosit pada keadaan-keadaan tertentu. Kemudian pengaruh daripada pelepasan epinefrin juga, terutama pada kucing yang mengalami ketakutan, kemudian reaksi alergi terhadap obat-obat tertentu secara fisiologis juga akan menyebabkan peningkatan jumlah limfosit di dalam sel darah, di dalam peredaran darah. Kemudian stres terkait dengan keadaan darurat medis juga ini menyebabkan terjadinya peningkatan limfosit. Nah, hal-hal ini penting diketahui untuk menentukan apakah kelainan limfosit ini disebabkan secara patologis atau secara fisiologis. Nah, kemudian secara patologis yang umum terjadi adalah akibat adanya infeksi virus, kemudian rangsangan kekebalan, pos vaksinasi. Jadi saya kira ini juga masuk ke dalam bukan patologis sebenarnya. Biasanya kita setelah melakukan vaksinasi atau imunisasi, kemudian kita ambil sampel darahnya, kemudian kita hitung jumlah limfositnya, akan terjadi peningkatan. Kemudian pada penyakit-penyakit autoimun, ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah limfosit di dalam darah. Kemudian pada kanker-kanker tertentu, jadi banyak kanker yang menunjukkan di dalam keseimbangan nilai-nilai hematologinya itu menunjukkan adanya peningkatan kadar limfosit di dalam darah. Nah, kemudian ada limfopenia atau limfositopenia. Jadi saya kira perlu diketahui bahwa terjadi karena proses limfopoiesis mengalami penurunan. Itu dapat disebabkan karena peningkatan kadar glukokortikoid, kemudian infeksi akut, kemudian radiasi, kemudian pada penyakit-penyakit imunodefisiensi, kemudian juga pada neoplasia. Jadi ini hanya menunjukkan keadaan-keadaan umum yang terjadi ditunjukkan dengan penurunan kadar limfosit di dalam darah. Dan tentu secara rinci masing-masing penyakit perlu ditelusuri lebih lanjut. Jadi di dalam patologi klinik itu hanya memberikan gambaran umum terkait dengan kelainan-kelainan limfosit, terutama neutrofil, basofil, eosinofil, kemudian monosit, dan limfosit. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya adalah kelainan morfologi. Jadi kalau kelainan morfologi itu ada 5 kelainan morfologi yang umum dan lazim kita temukan di dalam baik kedokteran hewan maupun kedokteran manusia, yaitu hipersegmentasi dari neutrofil. Jadi lobusnya lebih banyak. Biasanya kalau ini bisa lebih dari 5 lobus. Kalau kita lihat di dalam hapusan darah terkait dengan neutrofil. Kemudian kelainan morfologi limfosit. Di sana ada limfosit reaktif, kemudian ada limfoblast. Kemudian kelainan di dalam neutrofil, itu ada granulasi toksik pada neutrofil. Kemudian ditemukannya benda-benda inklusi pada sel darah putih. Kemudian yang terakhir adalah ada istilah Pelgerhood anomali. Oke, kalau kelainan morfologi seperti hipersegmentasi neutrofil, jadi abnormalitas yang ditandai dengan lebih dari 59% neutrofil berlobus lebih dari 5 lobus. Jadi ini adik-adik bisa perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam satu neutrofil itu ada 7 lobus. Dan kalau populasi daripada neutrofil ini melebihi 50%, maka ini merupakan gejala adanya hipersegmentasi dari neutrofil.
Jadi ini biasanya terjadi karena gangguan sintesis DNA, bisa karena defisiensi asam folat. Jadi ini proses gangguan dari proses diferensiasi dari neutrofil. Nah, kemudian kelainan morfologi limfosit. Nah, di sini ada istilah limfosit reaktif. Jadi limfosit yang menjadi besar sebagai akibat dari stimulasi antigen. Jadi karena penyakit-penyakit atau infeksi-infeksi tersebut atau antigen yang merangsang untuk berubahnya atau menjadi gangguan pada morfologi leukosit. Jadi kenapa disebut dengan limfosit reaktif adalah limfosit yang membesar akibat reaksi terhadap antigen. Nah, ya, biasanya limfosit reaktif ini dikaitkan dengan penyakit virus, kemudian sebagai akibat dari reaksi obat, kemudian imunisasi juga ini bisa memunculkan limfosit reaktif, kemudian radiasi, kemudian sebab-sebab kelainan hormonal tertentu, kemudian pada penyakit-penyakit atau gangguan autoimun. Nah, gangguan-gangguan autoimun apa yang menunjukkan adanya limfosit reaktif ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, kemudian kelainan morfologi limfosit lainnya adalah limfoblas. Jadi limfoblas adalah merupakan tingkatan awal dari perkembangan sel limfosit. Jadi ini sel-sel limfosit muda yang keluar ke sistem peredaran darah. Kalau kita melakukan evaluasi melalui pemeriksaan darah. Jadi pada penderita leukemia, sel limfoblas berkembang tidak terkendali. Jadi limfoblas yang beredar di dalam sistem peredaran darah. Dan ini bisa merupakan indikasi terjadinya leukemia. Nah, kemudian ini masih kaitannya dengan kelainan morfologi neutrofil yang sering disebut granulasi toksis pada neutrofil. Jadi ini adalah salah satu perubahan morfologi yang cukup sering ditemui adalah granulasi toksik dari neutrofil. Jadi granulosit dengan granulasi yang netral atau berwarna netral pada umumnya, kemudian tiba-tiba berubah menjadi basofilik, kemudian juga bercak-bercak tertentu yang kita temukan di dalam sitoplasma. Jadi granulasi toksik ini merupakan granulasi sitoplasma dari neutrofil yang berwarna biru gelap atau ungu pada tahap metameolisit, kemudian pada saat proses menjadi step atau segmented. Jadi dari proses ini ditemukan granulasi sitoplasma yang berwarna biru gelap atau ungu dari rangkaian proses step sampai ke segmented. Jadi ini merupakan kelainan daripada granulasi neutrofil. Dan ini dari beberapa kasus banyak ditemukan pada infeksi-infeksi berat. Ini adalah terkait dengan granulasi toksik. Nah, kemudian ditemukannya benda-benda inklusi pada sel darah putih. Jadi benda-benda inklusi itu bisa parasit. Jadi ini contohnya adalah hepatozoon pada anjing, kemudian Ehrlichia canis juga sering ditemukan pada anjing, kemudian juga bakteri-bakteri tertentu
yang secara mikroskopis memunculkan sebagai benda-benda inklusi di dalam sel darah putih. Nah, kemudian yang terakhir adalah Elger-Hood anomali. Jadi ini kelainan morfologi juga dari neutrofil. Jadi ini merupakan cacat dalam proses diferensiasi neutrofil. Dan ini dianggap sebagai kelainan bawaan dari kelainan neutrofil yang selama ini dilaporkan oleh beberapa beberapa jurnal terkait dengan Elger-Hood anomali. Jadi ini pertama kali ditemukan oleh ahli hematologi dari Belanda. Jadi kalau tidak salah tahun 1928. Jadi seorang ahli hematologi yang bernama Pelger menemukan ada kelainan morfologi dari neutrofil. Nah, kemudian tahun 1931, jadi beberapa tahun berikutnya oleh dokter anak yang bernama Hood itu menemukan bahwa kelainan ini ditemukan pada anak-anak yang mengalami penyakit-penyakit bawaan. Sehingga setelah digabung antara yang menemukan pertama kali ahli hematologi, kemudian berikutnya ditemukan pada anak oleh Mr. Hood, maka disebut anomali ini Pelger-Hood anomali. Jadi ini sedikit sejarah terkait dengan kenapa kelainan ini disebut dengan Pelger-Hood. Nah, setelah itu baru banyak penelitian-penelitian atau hasil-hasil temuan tidak hanya pada manusia tetapi juga pada hewan, termasuk juga sering ditemukan pada anjing. Jadi ini kaitannya dengan adanya gangguan proses diferensiasi neutrofil. Dan tentu ini bisa akibat dari gangguan pada sumsum tulang atau gangguan pada proses diferensiasi dari neutrofil, baik pada manusia maupun pada hewan. Jadi saya kira itu secara singkat terkait dengan evaluasi dan kelainan atau gangguan leukosit. Jadi kesimpulannya dalam memahami evaluasi dan gangguan leukosit, yang pertama harus dipahami bagaimana proses pembentukan masing-masing sel darah putih tersebut. Jadi hematopoiesis ini harus dipahami. Jadi bagaimana proses pembentukan granulosit dan non-granulosit. Jadi granulosit itu ada 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian yang non-granulosit adalah monosit dan basofil. Kemudian ada limfosit. Nah, kemudian untuk melakukan evaluasi, pengambilan sampel yang paling akurat yang menggambarkan keseimbangan dari 3 kompartemen tempat sel darah putih, yaitu pada sumsum tulang, kemudian pada peredaran darah, dan yang ketiga adalah pada jaringan, maka tempat untuk mengevaluasi yang paling mudah dan paling akurat adalah melalui pemeriksaan darah. Kecuali pada kelainan-kelainan tertentu yang ada indikasi bahwa kelainan leukosit ini disebabkan karena kelainan sumsum tulang, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara biopsi.
Kemudian kalau ingin melihat lebih lanjut bagaimana dampaknya atau keberadaan di dalam jaringan, baru dilakukan pemeriksaan histologi. Jadi bisa biopsi sumsum tulang, kemudian pemeriksaan darah tepi, kemudian pemeriksaan histologi. Ini yang evaluasi. Kemudian terkait dengan gangguan daripada leukosit, itu ada gangguan atau kelainan jumlah leukosit, kemudian ada kelainan morfologi dari leukosit. Nah, misalnya kalau terjadi peningkatan neutrofil itu ada neutrofilia, penurunan neutropenia. Kemudian kondisi-kondisi apa yang menyertai atau disertai oleh kelainan jumlah maupun kelainan morfologi leukosit itu lebih lanjut didalami dari masing-masing penyakit-penyakit tertentu. Jadi artinya pemahaman terkait dengan penyakit-penyakit tertentu yang disertai oleh kelainan-kelainan leukosit ini yang harus dipahami. Jadi kalau pemahaman ini sudah dipahami, maka pada interpretasi dari hasil laboratorium yang Anda dapatkan, misalnya Anda sebagai dokter hewan, itu akan lebih komprehensif bisa memahami. Jadi basicnya adalah penyakit-penyakit tertentu yang disertai dengan kelainan-kelainan hematologi, baik itu eritrosit, leukosit maupun trombosit. Itu yang dipahami. Kemudian baru pemahaman terkait dengan kenapa terjadi peningkatan, kenapa terjadi penurunan, apakah disebabkan karena produksi yang menurun, atau kerusakan yang meningkat, atau penggunaan yang meningkat atau menurun. Jadi saya kira itu secara garis besar yang perlu dipahami terkait dengan evaluasi dan kelainan atau gangguan leukosit. Jadi karena waktunya sangat terbatas, selanjutnya adik-adik mahasiswa dari materi ini bisa didalami lebih lanjut, ditelusuri lebih lanjut penyakit-penyakit tertentu yang disertai oleh gangguan baik jumlah maupun morfologi dari leukosit. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kalau ada yang kurang jelas pada saat praktikum akan lebih banyak bisa didiskusikan. Jadi demikian adik-adik mahasiswa. Untuk selanjutnya, kalau ada hal yang perlu kita atau didiskusikan, saya kira nanti dalam praktikum kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.